ada eksekusi terhadap orang-orang manusia-manusia loh yang dianggap penyihir. Hello, it's me Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Guys, seperti biasa pastinya aku bakal bercerita mengenai hal-hal yang berbau supernatural atau misteri, legenda, dan mitologi di segmen Alkisah. Ya, karena bulan puasa aku lebih senang aja ngebahas tentang Alkisah, jadi aku nggak terlalu takut gitu loh. Kali ini guys, aku bakal menceritakan ke kalian mengenai pasar yang identik dengan ilmu sihir. Dan ini disebut dengan pasar voodoo. Apakah kalian berpikir bahwa voodoo itu terkait dengan ilmu sihir? Jangan salah paham dulu guys. Kita bakal mengulik mengenai pasar voodoo dan voodoo-nya itu sendiri. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke topik kali ini, bagi kalian yang belum subscribe, please do subscribe channel Gina Samsudin. Buat kalian para pecinta film horor, terutama yang suka banget nih nontonin film Hollywood, pasti udah nggak asing lagi ya sama voodoo. Nah, karena dalam praktek voodoo ini mereka tuh punya ritual gitu kan, dan membutuhkan barang-barang sebagai pelengkap ritualnya, entah itu tanaman, entah itu jimat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu guys, di dunia ini sampai sekarang ada pasar voodoo yang paling terkenal, terlengkap, terbesar. Jadi kalau kamu kesana, kamu bisa melihat langsung apa aja sih benda-benda yang dipakai dalam upacara atau ritual voodoo. Pasar ini guys dipenuhi dengan pemandangan eksotis. Ya, sekilas juga menyeramkan sih bagi kita yang mungkin melihat ini terlalu gotik gitu kan. Meskipun begitu guys, pasar ini kan tentunya unik, beda dari pasar biasanya. Oleh karena itu banyak sekali wisatawan yang datang untuk melihat-lihat di pasar voodoo. Kamu yang pengen datang ke pasar voodoo ini bisa aja langsung ke pasar Ako de Sewa di Togo, Afrika. Nah, di sana tuh banyak banget barang-barang yang terkait dengan ritual-ritual voodoo, seperti organ tubuh binatang, tulang, kepala buaya, bahkan sampai boneka voodoo yang legendaris itu dijual di sana. Karena bagi orang Afrika, atribut voodoo itu dianggap sebagai jimat keberuntungan gitu loh, yang bisa membawa kebaikan dan keberuntungan bagi penggunanya. Nah, salah satunya ada obat yang diyakini bisa membuat wanita lebih mudah hamil yang ingin memiliki anak tentunya. Ada juga bagi orang yang suka main bola nih, bisa membeli kaki simpanse. Katanya sih itu bisa membuat kakinya itu makin jago gitu main bola. Para wisatawan yang datang ke sana itu tidak hanya bisa lihat-lihat, tapi juga bisa membeli sebagai oleh-oleh. Ya, karena juga voodoo ini kan berkaitan dengan pengobatan tradisional seperti yang aku bilang sebelumnya. Oleh karena itu, ini semacam tempat ajaib gitu, menjadi solusi berbagai macam permasalahan kehidupan. Ada yang masalah cinta, cari jimatnya. Ada yang masalah pengen punya anak, cari jimatnya. Ada yang ini itu, ada jimatnya semuanya. Jadi kayak kantong Doraemon. Bahkan di pasar ini kamu juga bisa konsultasi dengan dukun voodoo di sana. Atau kamu sekedar pengen keliling-keliling di pasar voodoo, itu juga ada guide-nya guys. Jadi emang kayak atraksi wisata gitu loh, cuma atraksi yang berbau supranatural. Seru juga sih kalau misalnya main-main ke sana kan, apalagi yang suka hal-hal yang berbau horor, karena emang ketemu, siapa tahu mau beli barang-barang itu sebagai pajangan aja gitu. Ya, untuk percaya atau enggaknya terhadap jimat mereka tergantung pribadi masing-masing sih. Tapi memang nyatanya pasar voodoo ini nggak cuma buat traveler alias wisatawan guys. Para pelaku praktek ilmu sihir sampai sekarang juga sering banget nih ke voodoo untuk berburu barang-barang yang bisa mendukung pekerjaan dia. Jadi jangan dipikir kalau ilmu sihir itu tidak ada lagi di zaman sekarang. Itu masih ada guys. Praktek-praktek itu masih berlaku di berbagai negara, bahkan di Indonesia. Mungkin caranya aja atau ritualnya aja beda. Kalau di luar negeri itu kan yang masih melakukan praktek sihir ada dari India, Afrika Selatan, Kamerun, ada Zambia, Kenya, dan Gambia. Dan kalau kamu pernah mendengar mengenai eksekusi atau perburuan penyihir di abad pertengahan, jangan dipikir sampai sekarang tuh nggak ada lagi. Itu masih ada ternyata. Di beberapa negara
itu masih terjadi hal-hal yang begitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan praktik ilmu sihir, apalagi ilmu sihir hitam ya, yang jahat, itu bisa dilakukan sanksi sosial gitu loh, sampai dieksekusi. Dan itu terjadi di abad ke-21, di tahun 2000-an. Contohnya guys, ada di India dari tahun 2008 hingga 2013 tercatat 700 wanita itu dibunuh terkait praktek ilmu hitam karena mereka dianggap menggunakan ilmu tersebut untuk mencuri berbagai barang. Lalu di Kenya di tahun 2008, 11 orang dibakar masak karena praktek ilmu hitam. 5 tahun berselang nih, ada wanita diarak dan ditelanjangi karena kasus yang sama. Pada tahun 2013, seorang pria juga dibakar dan ditonton oleh publik karena praktek ilegal. Ya, masih begitu, masih ada sih perburuan penyihir, dan memang kan ada kelompok-kelompok tertentu yang menjadi hunters. Mereka berburu. Miris sih sebenarnya, karena kan sudah di abad ke-21 gitu kan, udah modern. Di zaman sekarang masih ada orang yang melakukan ilmu sihir, tapi entah itu benar atau hanya dugaan. Yang jelas mereka dieksekusi, dilakukan perburuan dan dibunuh sampai dipertontonkan. Oh my god, itu ngeri banget. Mungkin itu kenapa ya kalau di film-film atau di series-series yang berbau penyihir, mereka itu biasanya benar-benar melindungi diri dan membaur di masyarakat. Jadi seolah-olah kayak manusia biasa, nggak bakal ngasih tahu bahwa dia tuh punya kemampuan melakukan praktek ilmu sihir. Karena kalau ketahuan bisa aja kan nyawa mereka terancam. Karena buktinya di dunia nyata nggak cuma di film, ada eksekusi terhadap orang-orang, manusia-manusia loh yang dianggap penyihir. Biasanya sih di media itu digambarkan sebagai boneka yang bisa menyakiti manusia. Jadi kayak boneka santet gitu gak sih di Indonesia. Terus juga kayak ritual membangkitkan mayat hidup, zombie dan sebagainya. Nah itu dikaitkan dengan voodoo. Seolah-olah voodoo ini adalah ilmu sihir yang jahat. Seolah-olah voodoo ini menyembah roh-roh atau setan-setan gitu kan. Padahal ternyata setelah kita telusuri dan kita mau meluangkan waktu mencari tahu lebih banyak tentang voodoo, voodoo ini adalah agama guys. Jadi dia agama dari Afrika. Nah, karena di zaman dulu itu masih sangat rasis ya, antara kulit hitam dan kulit putih, sedangkan di Afrika ini kulit hitam. Jadi para orang kulit putih ini kayak menstigma para orang kulit hitam, mereka itu sesat gitu loh. Apa yang terjadi pada voodoo ini bisa menggambarkan nih betapa mudahnya suatu agama itu disalahartikan atau disalahpahami oleh orang-orang, terlebih kalau media membantu framingnya itu salah gitu. Ya, begitulah akhirnya. Padahal voodoo ini merujuk pada macam-macam unsur budaya guys, seperti kepercayaan dan praktek pribadi, termasuk nih ya sistem rumit praktek medis rakyat. Jadi kayak pengobatan-pengobatan tradisional. Dalam ajaran agama voodoo itu mereka tuh percaya gitu kan, ada kehidupan yang bisa terlihat, ada juga yang tidak. Ya sama kayak agama pada umumnya, ada yang gaib dan tidak. Jadi kalau setelah meninggal, rohnya itu akan tetap ada. Nah itu kenapa mereka menganggap kematian itu adalah proses menuju ke kehidupan di dunia yang tidak terlihat. Mirip sih seperti agama lain gitu kan, tapi ya karena rasis tadi, makanya voodoo ini dianggap sebagai praktik ilmu sihir, jahat, dan sebagainya macamnya. Yap, hal ini guys bermula voodoo itu pertama kali dipraktekkan di Amerika dan Karibia oleh budak keturunan Afrika. Nah, karena dia membawa budayanya kan dari Afrika ke tanah Amerika. Lalu budak di sana kan pada zaman dulu kayak dianggap nggak sepenuhnya manusia gitu kan, dan mereka itu akhirnya kayak ditakutin, diejek, dan agama yang dipraktekkan voodoo dalam artian budak itu sedang beribadah dianggap sebagai tahayul. Para imam voodoo itu direndahkan sebagai dukun, dan dewa juga roh yang mereka sembah itu dianggap sebagai hal yang jahat di zaman itu. Nah, satu-satunya revolusi budak yang berhasil dalam sejarah modern terjadi di Haiti pada tahun 1700-an. Budak keturunan Afrika menggulingkan penguasa Eropa dan mengambil kendali negara. Ya intinya, voodoo ini agama sama seperti agama-agama lainnya. Ada kepercayaan, ada yang disembah, ada ritual-ritual ibadahnya, dan sebagainya. Biasanya guys, orang-orang yang percaya pada voodoo ini menyembah banyak roh, jadi nggak cuma satu gitu.
disebut Loa. Nah, mereka ini masing-masing punya tanggung jawab atas wilayah atau bagian kehidupan tertentu. Jadi masing-masing dewa ini punya tanggung jawabnya masing-masing gitu loh, beda-beda. Contohnya, kalau kamu seorang petani, maka mungkin kamu akan melakukan persembahan atau melakukan pujian terhadap dewa pertanian. Lalu jika kamu itu lagi patah hati, sedih, ya galau parah, ambyar gitu kan, maka kamu itu akan berdoa atau memuji atau menyembah kepada Erzulifreda, ya juga dewa tapi khusus di cinta-cinta gitu guys, beda-beda gitu. Tapi sih faktanya sekarang ya, gereja Katolik itu menerima voodoo. Jadi ini ditunjukkan paling jelas oleh Paus Yohanes Paulus II. Dia mengakui tentang kebaikan mendasar pada ajaran voodoo. Dan juga Paus ini pernah menghadiri upacara voodoo pada tahun 1993 guys. Tujuannya agar kehidupan antara umat Katolik dan juga voodoo itu bisa berdamai. Jadi bukan salah kaprah seperti sebelum-sebelumnya yang menganggap voodoo itu sesat, jahat, atau bisa menyakiti manusia. Karena kan kasihan juga sama penganutnya yang dianggap menakutkan. Itu tadi cerita mengenai voodoo yang mungkin selama ini salah kaprah dianggap sebagai hanya sekadar ilmu sihir gitu. Padahal lebih dari itu, voodoo itu adalah agama dan juga pasar voodoo yang sangat terkenal di dunia. Tapi aku juga penasaran sih, ilmu sihir apakah semenakjubkan itu kayak di film-film? Berikan pendapat kalian, terlebih kalau kamu punya referensi tambahan mengenai topik kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini ya guys. Tonton juga video-video lainnya yang aku buat karena itu banyak sekali, ada ratusan. Yang belum subscribe, tolong di subscribe. Kalau bukan kamu yang subscribe, siapa lagi? Nyalakan loncengnya. Kalau berkenan, silahkan di share. Aku Gusti Gina, bye.